Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Mereview kembali ini anggur Dickson yang hari ini sedang berbuah. Memang anggur Dickson ini anggur yang sangat genjah sekali ya teman-teman. Bahkan ini saya pernah melakukan pembuahan tanpa pemupukan, dan ini pun sama pembuahan, pemupukan hanya satu kali saja. Dan ternyata tadinya hanya ingin membentukkan percabangan dan membawa buah, saya biarkan saja. Nah, di musim kali ini kebetulan saya prediksi akan musim kemarau, jadi saya tidak melakukan potes pucuk ya, karena si daunnya sudah terlalu kotor gitu ya, penuh dengan jamur dan penyakit tidak segar. Akhirnya saya pruning total dan membawa beberapa dompol. Ya memang anggur Dickson ini Dickson ya, anggur yang besar, dan ini pembuahan kedua di tahun pertama ya. Di usia 1 tahun baru pembuahan kedua. Kenapa tidak pembuahan lebih dari 2 kali dalam 1 tahun? Karena kita lihat banyak yang melakukan pembuahan di 3 bulan, barangkali 6 bulan ya, karena ini awalnya itu terkena hama ya teman-teman, sehingga si batang tersiernya itu hancur semua. Akhirnya tidak dibentuk ulang, tapi seadanya saja ya, kita kelihatannya jadi sembrau seperti ini. Tetapi konsep yang saya gunakan tetap yang dijadikan acuan untuk pembuahan itu adalah tersier ya, dan hasilnya seperti ini. HSP-nya kebetulan saya tidak hitung ya, lupa lagi, tapi saya lihat sajalah sampai masak. Kalau misalkan sudah masak ya nanti mungkin waktunya untuk dipanen, jadi saya tidak hitung. Walaupun pembuahan kedua, ini saya belum pernah icip-icip anggur Dickson itu seperti apa masaknya ya, karena dulu si anggur Dicksonnya itu sebagian habis terkena jamur ya, dan pada saat masih muda itu sudah habis diicip-icip tanpa saya tahu rasa sesungguhnya ketika masak itu seperti apa. Ya mudah-mudahan ini bisa sampai masak ya teman-teman, bisa sampai masak walaupun ada beberapa dompol ya, alhamdulillah lah. Ya bisa mudah-mudahan bisa sampai panen ya teman-teman. Jadi memang motivasi saya untuk menanam anggur ini tidak lain karena memang awalnya saya menyukai anggur, dan ternyata menanam anggur impor dan ketersediaan bibit untuk anggur impor sudah banyak di Indonesia. Jadi akhirnya saya penasaran, saya coba untuk menanam anggur impor. Anggur yang saya tanam ini ada 2 macam ya. Kalau ini anggur Jupiter ya teman-teman, anggur Jupiter ya, sudah lumayan lah, bisa cukup banyak ya buahnya ya. Mudah-mudahan ini bisa sampai panen ya. Ya lumayan lah untuk konsumsi pribadi, ya lumayan. Kalau ini anggur Dickson saya 2, jadi anggur Jupiter dan anggur Dickson, karena memang dari referensi yang saya baca, kedua jenis anggur ini sudah dikenal cukup genjah ya, jadi saya tanam. Memang setelah saya tanam, si anggur Dickson ini sangat mudah sekali untuk dibuahkan ya teman-teman. Bahkan mau pruning pendek ataupun panjang, si anggur Dickson ini dia mampu membawa buah. Ada yang 1 tangkai 2, ada yang 1, macam-macam ya. Cuman yang saya lihat memang anggur Dickson ini sangat mudah sekali berbuah. Tapi saya belum puas ya teman-teman. Kenapa? Karena dari beberapa dompolan anggur ini tidak pakai GA3 atau rekayasa lainnya ya, seadanya. Karena kalau saya lihat si anggur Dickson ini si tangkainya panjang-panjang ya, tangkai buahnya, sehingga jarang sekali terlihat berdempetan ya anggur Dickson ini. Jadi panjang-panjang, jadi nggak terlihat berdempetan, tidak seperti anggur Jupiter ya. Kalau anggur Jupiter ini
kalau tidak dilakukan penjarangan, ini kebetulan tidak dilakukan penjarangan, pasti si buahnya itu berdempetan dan berpotensi pecah. Nanti kalau dibiarkan itu pecah ya. Tapi mudah-mudahan ini karena sudah dilakukan perawatan agar tidak pecah ya, mudah-mudahan tidak terjadi pecah ya. Kalau diskon kalau Dickson ini memang panjang-panjang, jadi tidak kelihatan ada dempetan ya antara buahnya. Walaupun ini mungkin boleh dibilang cukup lebat ya buahnya, hampir semuanya tumbuh, hanya sebagian saja tidak dilakukan penjarangan ya, seadanya aja. Dan si buahnya itu berjatuhan secara alami saja dan memang tidak ada dempetan ya. Jadi anggur Dickson ini kalau menurut saya anggur yang boleh dibilang berinya cukup besar ya, berinya besar-besar. Nah, kalau masalah rasa entah saya kurang paham ya, karena belum sampai hari ini belum sempat mendapatkan sampai masak ya. Jadi dari awal kelihatan masak udah diicip-icip dan rasanya pun masih ada asam-asamnya. Tapi entah ini, mudah-mudahan ini sampai benar-benar masak. Jadi biar saya bisa merasakan originalitas rasa dari anggur Dickson. Kalau Jupiter ya sudah tidak dipungkiri ya, rasanya enak, tapi memang berinya itu kecil-kecil ya teman-teman, kecil-kecil, hanya sebesar apa ini ya, telunjuk kayaknya ya, sebesar ini ya berinya itu. Tapi mudah-mudahan ini bisa membesar dan rasanya sudah tidak bisa sudah tidak diperdebatkan lagi ya. Rasa dari anggur Jupiter itu sangat enak sekali, apalagi kalau sudah hitam semua, rasanya itu ada harum-harumnya yang sangat disukai oleh anak-anak termasuk orang dewasa. Seperti itu teman-teman. Ini mudah-mudahan anggur Dickson saya ini ya bisa sampai panen selamat ya, tidak crack. Dan mungkin di pembuahan berikutnya saya akan lebih serius lagi memeliharanya sehingga bisa menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Salam hijau, salam pengangguran.